Tahu nggak, sebenarnya tes yang paling tepat dan paling akurat untuk diabetes bukan tes gula darah yang tusuk-tusuk dan juga bukan tes HbA1c. Kaget kan? Pada video ini saya akan kasih tahu tes yang mana sesungguhnya paling tepat untuk Anda menilai diabetes Anda. Habis nonton video ini, Anda akan punya ilmu tentang pengukur diabetes yang paling bagus. Dan Anda malah akan lebih paham daripada kebanyakan dokter yang belum kenal tes paling akurat ini. Dan seperti biasa, saya juga akan bagikan cara Anda dapat kendalikan diabetes Anda. Bagi teman-teman yang baru di channel ini, saya ingin perkenalkan diriku dulu. Saya adalah coach kesehatan Dominic dan saya telah memberikan arahan pada banyak pengidap diabetes bagaimana diabetes dapat ditangani tanpa obat atau herbal. Hanya dengan gizi dan nutrisi yang benar serta puasa kesehatan dan dengan olahraga khusus. Saya sendiri sempat punya diabetes cukup parah dengan gula darah sewaktu-waktu di atas 400 dan HbA1c di atas 10. Tapi sudah sejak 9 tahun saya berdasarkan definisi medis sudah tidak diabetes lagi. Komplikasi terkait diabetes juga sudah nggak ada lagi pada saya. Sebagai pendiri komunitas pengidap diabetes terbesar di Indonesia, ilmu tentang bagaimana Anda juga bisa kalahkan sudah saya bagikan dengan puluhan ribu teman tanpa biaya dan tanpa persyaratan apa-apa. Perlu saya tambahkan bahwa apa yang disampaikan pada video ini bukan sekedar opini saya saja, namun semua berdasarkan sains dan ilmu terkini. Teman-teman yang rajin nonton channel kami sudah paham bahwa akar atau dasar dari penyakit diabetes adalah kondisi resistensi insulin. Dan pada pengidap diabetes, gula darah nggak karu-karuan gara-gara kondisi resisten insulin. Artinya gula darah jadi ketinggian karena tubuh kita sudah nggak peka terhadap hormon insulin. Saya nggak bakal membahas soal resistensi insulin pada video ini karena sudah ada video lain di mana persoalan resistensi insulin dijelaskan secara detail. Kalau Anda belum nonton, pastikan Anda simak video itu juga. Link buat video khusus tentang resistensi insulin saya sudah taruh baik pada bagian deskripsi maupun bagian komen dari video ini. Yang saya mau menjawab di sini adalah sejauh mana resistensi insulin ini dapat diukur. Tes untuk ketahui tingkat keparahan resistensi insulin punya nama HOMA-IR. Dan tes ini pada kebanyakan laboratorium di Indonesia dapat dilakukan. Mahal sedikit tapi bermanfaat banget. Untuk menilai tingkat keparahan diabetes, pakailah tes HbA1c aja. Tes HbA1c akurat karena mengambil gula darah rata-rata selama 3-4 bulan ke belakang. Tapi daripada kita ukur gula darah saja, mendingan kita ukur langsung faktor yang bikin gula darah jadi ketinggian pada pertamanya, yaitu resistensi insulin. Kenapa lebih bermakna tes HOMA-IR ini? Begini, banyak teman yang menangani diabetes dengan diet dan dengan perubahan gaya hidup telah berhasil memiliki gula darah normal atau dekat normal. HbA1c-nya mereka juga cantik-cantik sehingga timbul kesan seakan-akan diabetesnya sudah beres. Tapi itu keliru banget. Karena bisa saja, bahkan sering terjadi bahwa orang yang bersangkutan mendapatkan gula darah rendah atau HbA1c yang bagus karena mereka ketat banget diet-diet. Dan pada dietnya mereka menghindar banget segala jenis karbohidrat dan gula. Padahal kalau mereka makan lagi setengah piring nasi, gula darahnya langsung naik tinggi kembali. Kenapa? Ya karena tubuh mereka masih belum bersahabat lagi dengan gula dan karbohidrat. Karena mereka masih tetap punya resistensi insulin.
Sebenarnya ketahui sejauh mana tubuh sudah punya toleransi terhadap gula atau karbohidrat, itu yang paling penting. Supaya hal ini menjadi lebih jelas, saya mau kasih satu ibarat. Taruhlah Anda mau peroleh satu kendaraan buat bisnis angkot. Dan Anda sedang bandingkan dua mobil yang beda-beda. Kapasitas penumpangnya sih sama, tapi satu punya kecepatan maksimal 80 km per jam, sedangkan satu laginya punya kecepatan maksimal 100 km per jam. Sehingga mungkin Anda punya kesimpulan bahwa mobil yang punya kecepatan maksimal 100 km/h lebih bagus buat bisnis angkot Anda. Namun, kalau Anda tahu bahwa mobil yang bisa lebih cepat itu adalah mobil yang boros bensin, akan menjadi jelas bahwa yang mobil satu laginya yang lebih pelan itu jauh lebih bagus buat bisnis Anda karena untung yang Anda dapat peroleh dari bisnis angkutan lebih besar. Karena mobil yang lebih pelan itu, dia cuma butuh 10 liter bensin untuk membawa penumpang sampai di tujuan. Sedangkan mobil yang lebih cepat itu perlu 12 liter untuk membawa penumpang sampai di tujuan. Nah, hal yang mirip terjadi kalau kita hanya memandang tingkat ketinggian gula darah saja pada seorang pengidap diabetes. Karena bisa saja ada yang punya gula darah agak rendah gara-gara diet. Tapi satu saat dietnya dia dilonggarkan, langsung bakal naik gula darahnya. Ya, karena masih resisten insulin banget. Makanya di antara ratusan teman-teman yang ikutin metode kami untuk atasi diabetes tanpa obatan herbal, sudah ada ratusan yang berhasil punya gula darah normal. Tetapi yang juga sudah hilang resistensi insulin hanya sebagian kecil saja. Dan tujuan akhir dalam perjuangan benar-benar lepas dari diabetes adalah sudah bisa makan karbohidrat kayak nasi atau bahkan bisa lagi makan kue-kuean yang manis. Ya, makan kurang lebih kayak orang yang non-diabetes. Dan tujuan ini hanya dapat dicapai kalau resistensi insulin sudah dapat diatasi. Dan tes paling akurat untuk menilai tingkat resistensi insulin adalah tes HOMA-IR tersebut. Sebelum saya lanjut, saya mau minta tolong sama para pemirsa. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, tolong di-share sama teman atau sama keluarga yang barangkali juga butuh informasi seperti ini. Dan jangan lupa nge-like video ini dan jadi subscriber pada channel kami. Terima kasih. Tentang metode dan caranya atasi diabetes hanya dengan diet dan perubahan gaya hidup, kami sudah sediakan ilmu dan metode secara gratis. Anda bisa peroleh buku digital ini secara gratis juga yang berupa ringkasan tentang metode kami. Seandainya Anda juga ingin dapat bimbingan tentang cara atasi resistensi insulin, silahkan hubungi kami melalui WhatsApp. Nomor WhatsApp-nya kami sudah catat pada bagian deskripsi atau pada komen paling atas dari video ini. Gratis kok. Berikut ini saya akan kasih tahu kepada Anda beberapa aspek penting tentang tes HOMA-IR. Pada tes HOMA-IR akan diambil sampel darah seperti ini. Dan mereka mengukur dua nilai. Satunya kadar insulin dan satunya kadar gula darah. Dua nilai tersebut dimasukin ke dalam rumus ini. Dan dari hitungan rumus ini kita dapat nilai HOMA-IR. Kalau di bawah 1 berarti bagus, Anda nggak resisten insulin. Artinya tubuh Anda nggak ada gangguan dalam pengelolaan gula. Kalau hasilnya di atas 1 berarti Anda resisten insulin. Dan semakin tinggi nilai HOMA-IR, semakin buruk resistensi insulin Anda. Pada orang yang diabetesnya masih parah, bisa nilai ini sampai 2 atau bahkan lebih tinggi lagi.
Tes HOMA IR bisa dilakukan tanpa rujukan dokter pada kebanyakan laboratorium di Indonesia. Harganya ini berkisar antara 500 sampai 1 juta, saya nggak tahu persis. Yang prihatinkan adalah bahwa kebanyakan tenaga medis di Indonesia nggak ngerti tes ini, sehingga jarang dilakukan. Walaupun seperti saya sudah berkali-kali bilang, sebenarnya tes HOMA IR paling berbicara tentang tingkat keparahan diabetes. Sebagai persiapan untuk tes ini, Anda harus berpuasa sekitar 10-12 jam sebelumnya. Jangan lebih. Puasa artinya nggak makan, minum tetap boleh. Dan walaupun tes HOMA IR sangat baik, namun tetap punya keterbatasan. Masih ada berbagai keunggulan lagi tentang resistensi insulin yang Anda pasti belum paham. Namun, kita akan membahas pada video berikut. Kalau Anda ingin lebih memahami persoalan resistensi insulin serta bagaimana atasinya, jangan kelewat nonton video yang satu ini juga.